Om Swastiastu. Bertemu lagi bersama kami di panggung pandemi bersama dosen dan mahasiswa program studi pendidikan seni rupa Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Tentunya puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Dewasa, Ida susunan Sang Mega dikirim Pura Jagat Wijaksara, karena berkat senang hatinya lah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk kembali mendengarkan atau kembali menyaksikan salah satu program dari program studi pendidikan seni rupa, yaitu ruang plastik. Nah, tentunya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri adalah salah satu dosen di program studi pendidikan seni rupa yang khusus mengajar di bidang pendidikan. Dan dua orang sahabat saya, rekan saya di program studi pendidikan seni rupa yang sudah tidak asing lagi juga, mungkin rekan di luar juga sudah sangat mengenal beliau, ya. Jadi rekan saya yang di sebelah kanan mungkin akrab dipanggil Pak Putra. Nah, beliau adalah salah satu seniman patung yang sudah banyak sekali karya-karyanya berada, ya, sudah banyak sekali karya-karya yang dihasilkan. Nah, beberapa karya yang sudah dihasilkan oleh beliau adalah yang pertama ada di Galalang, Pak, ya. Di Galalang itu ada patung karapan sapi. Jadi di sana Objek Wisata ada patung karapan sapi di sana. Karya berikutnya juga ada di Batu Ulang. Nah, itu adalah karya Barong yang ada di Batu Ulang. Juga ada karya di Desa Tenganan, ya, di Tenganan itu tentang perang pandan, ya, perang pandan. Jadi selain itu juga ada beberapa karya, mungkin artinya sudah ada beberapa karya juga sudah dihasilkan oleh beliau, dan juga saat ini beliau adalah salah satu dosen di program studi pendidikan seni rupa. Begitupun juga di sebelah kanan saya. Jadi pada kesempatan kali ini kembali lagi Pak Susanto. Nah, beliau sebagai seorang kurator, sebagai seorang penulis di bidang seni yang akan membedah dan mengkaji. Jadi akan melihat secara lebih teliti lagi bagaimana konsep dari ruang plastik yang sudah digagas oleh program studi pendidikan seni rupa Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Nah, tentunya barong, ya, jadi barong ini merupakan salah satu kesenian dari beberapa kesenian yang ada di Bali. Nah, sebagai salah satu seni tradisional, jadi barong itu memang memiliki ciri khas apel atau topeng dengan kostum badan yang biasanya ditarikan oleh seorang atau dua orang penarinya. Nah, di Bali tentunya itu ada beberapa jenis barong. Di antaranya ada barong landung, ada barong brutuk, ada barong asu, barong macan, gajah, barong jet, bahkan ada barong buh, ya Pak, ya, barong buh atau barong tanpa ekor seperti itu. Nah, fenomena yang terjadi, ya, artinya yang kita lihat belakangan ini, para generasi muda khususnya minatnya akan kesenian Bali itu sudah mulai tumbuh. Namun ada beberapa seni khususnya tentang barong itu perlu mendapat perhatian lebih spesifik lagi, sehingga kami dari program studi pendidikan seni rupa itu menggagas membuat suatu produk karya yang sangat inovatif itu, ya, dengan objek barong tapi menggunakan material atau bahan dari plastik, khususnya tas kresek, ya, tas kresek. Nah, bagaimana keunikan dan bagaimana daya kreativitas, bagaimana daya inovasi dari mahasiswa dan dosen-dosen di program studi pendidikan seni rupa terkait dengan karya barong ini akan kita bahas untuk di kesempatan kali ini. Langsung saja mungkin saya langsung bertanya dulu kepada Pak Andrease mungkin, ya, terkait dengan pengerjaan atau proses dari barong ini. Namun sebelum ke sana secara spesifik mungkin saya bertanya dulu, sebelum pengerjaan dari karya barong ini, nah, dilihat mungkin mahasiswa program studi rupa itu sudah menghasilkan karya-karya yang lain, gitu, Pak. Jadi yang sudah berkontribusi, artinya berkolaborasi juga dengan seniman-seniman atau dengan komunitas-komunitas. Mungkin Pak Putra bisa mungkin menjelaskan dulu mungkin apa saja karya-karya yang sudah dihasilkan oleh dosen dan prodi di program studi seni rupa. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Sidi atas waktunya. Sesuai dengan pertanyaan Pak Sidi tadi, sebelum proyek ini, barong ini
diwujudkan oleh mahasiswa pendidikan seni rupa UMI dan para dosennya. Ada di sebelum ini ada dua proyek yang sudah diselesaikan oleh Prodi Pendidikan Seni Rupa. Yang pertama itu ada lomba di Asenter yang program Bali Jani itu, dan di sana menampilkan karya instalasi bentuk ulat-ulatan. Bentuk objeknya itu ayam cemani, ayam hitam. Dan pada kesempatan itu Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas PGRI Maladewa berhasil meraih juara 3 pada ajang lomba instalasi tersebut. Dan selain itu juga setelah itu kita ada kolaborasi dengan seniman juga menggarap sebuah karya instalasi juga dari anyaman bambu dengan objek Gajah Mada. Itu kalau tidak salah diletakkan di salah satu hotel di Sanur. Nah, setelah kegiatan itu dua kegiatan itu, semangat anak-anak sempat hilang karena dampak pandemi itu. Aktivitas kumpul mereka jadi terbatas di kampus. Nah, terus setelah itu untuk menghilangkan kejenuhan itu, bagaimana kalau kita ngumpul lagi, membuat sesuatu lagi, karena sesuatu yang asik itu sudah sempat hilang. Kita wujudkan kembali, bangkitkan kembali semangat itu. Nah, tercetus dari para dosen, bagaimana kalau kita membuat suatu kegiatan dalam hal ini yang ada dampaknya terhadap lingkungan. Kita hasil diskusi dari teman-teman mahasiswa dan tim dosen juga berkaitan dengan juga permasalahan kita semua di sini itu adalah masalah sampah plastik gitu ya. Dari itu kita mencari media pertamanya, media apa yang kita bisa explore. Nah, ketemunya di sampah plastik ini. Nah, mengawali kegiatan ini di Barong ini diawali dengan kita mencari siapa sih yang sudah mengolah sampah plastik ini gitu. Dan ketemunya ada salah satu kalau nama ini saya agak lupa namanya, Sanur, seniman yang juga sudah mengolah sampah plastik itu. Nah, itu yang pertama kali kita mengundang beliau untuk mengisi suatu acara workshop di Kulidan, di Kulidan. Dia memberikan workshop bagaimana caranya mengolah limbah plastik itu menjadi media. Itu pertama kalinya proses pengolahan limbah plastiknya. Berarti inspirasi dari awal itu dari salah satu seniman Pak ya, berarti berkolaborasi dengan seniman dari luar, dan tentunya juga pasti akan sangat dari program pemerintah tentunya terkait dengan mereka belajar kampus mereka. Jadi sangat relevan sekali terkait dengan program mereka belajar, karena sudah ada kolaborasi dengan pihak luar. Nah, tadi Pak menyampaikan bahwa inspirasi awalnya itu dari seorang seniman yang artinya memanfaatkan limbah-limbah plastik atau daur ulang itu menjadi sebuah media. Nah, terus artinya inspirasi untuk membuat karya seni Barong ya, mengapa memilih Barong itu dari mana? Mungkin Pak bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Setelah kita melakukan workshop pertama itu tentang bagaimana caranya mengolah limbah plastik itu, kita juga tidak berhenti di sana, karena kita sudah mendapatkan ilmu bagaimana caranya mengolah limbah plastik, dan kita sudah bisa membuat plastik itu menjadi media. Tahap kedua, kita juga melakukan workshop kembali di daerah mana itu Pak? Andiaus, dengan mengundang dua seniman juga. Nah, tentu berbeda seniman yang pertama dengan yang kedua ini yang kita undang. Nah, karena kita sudah memiliki media dari plastik,
seniman yang workshop yang kedua ini kita mengundang seniman bagaimana caranya kita biar bisa mengolah media plastik ini menjadi sebuah karya kah, menjadi sebuah produk kah. Di sana anak-anak disuruh berkreasi dengan media tersebut, diberikan kebebasan, silakan ini olah media ini menjadi apapun. Ya. Nah, dari kegiatan workshop itu ada salah satu mahasiswa yang membuat ukiran tertahan, bahkan ada juga yang sudah bisa membuat wayang Bali itu yang bisa digerakkan gitu. Nah, habis kegiatan itu kita kembali ke kampus lagi melakukan diskusi sambil ngumpul-ngumpul di sebut kita di SLUPA. Nah, di sana terus bagaimana kalau kita membuat barong dari plastik. Nah, membuat barong dari plastik. Nah, semangat anak-anak itu semakin muncul, semakin mengkobar-kobar gitu ininya semangatnya. Nah, jadi disepakati bahwa kita akan melakukan mengeksplor media plastik itu menjadi sebuah karya barong. Gitu. Dari kegiatan yang kedua ya Pak, yang dilakukan di J House ya, dengan 2 seniman yang berbeda. Ternyata di sana ada mahasiswa yang artinya ya iseng-iseng mungkin Pak ya, iseng-iseng ternyata membuat ukir-ukiran. Nah dari sanalah artinya timbullah inspirasi dari mahasiswa program studi seni rupa dan juga dosen untuk membuat sebuah produk seni yang memang hanya produk seni ini yang memang untuk melestarikan satu budaya yang ada di Bali, kan seperti itu Pak ya. Baik, mungkin pertanyaan saya ajukan ke Pak Susante mungkin ya terkait dengan barong plastik ini gitu ya, barong plastik ini. Mungkin Pak Susante bisa memberikan sedikit gambaran ya, gambaran atau konsepnya. Jadi konsep dari pembuatan barong ya, barong dari plastik ini seperti apa? Mungkin nanti bisa menjelaskan ya. Terima kasih waktunya Pak Sidi. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang konsep dari karya ini, yang kemudian dari karya barong ini. Intinya ini kan sebuah proses alih media, alih material, khususnya di dalam dunia seni rupa. Cukup peran material itu sangat penting di dalam penyusunan sebuah karya. Nah, ini ada kita bertemu dengan medium plastik seperti yang telah dijelaskan tadi prosesnya oleh Pak Mang Putriase. Ada proses peralihan media kita di sini yang juga akan membawa semacam spirit, semacam ideologi kemudian di balik itu. Penggunaan plastik khususnya sampah dan bergaya kresek itu tentu saja mengusung muatan, mengusung spirit, mengusung ideologi ekologi, sesuatu yang berbasis lingkungan, di mana kita ketahui bersama plastik ini kan sebuah persoalan kita bersama ya, sebuah persoalan kita bersama. Di satu sisi dia adalah membantu kehidupan kita, misalnya dia sebagai kemasan atau dan lain-lainnya, tetapi persoalan limbahnya ini kemudian, nah karya ini kemudian menjadi semacam solusi gitu. Semacam solusi bagaimana proses siklus atau gaur dari material plastik itu bisa kita coba sikapi secara lebih bijak, dia menjadi karya seni. Nah, kemudian muncul ikon barong. Ikon barong ini kan sebuah simbol yang sudah sangat lekat sekali dengan kebudayaan kita di Bali. Simbol dari Dharma Pak ya, simbol kebaikan ya. Tentunya kebaikan inilah yang akan kita tularkan, kan gitu seperti itu Pak ya, yang akan kita tularkan khususnya para generasi muda yang akan mencari kuliah gitu Pak ya, yang akan mencari kuliah untuk ikut berinovasi. Ya, berinovasi di program studi pendidikan seni rupa Pak ya. Ya, tadi Bapak mengatakan bahwa materialnya di sini kan artinya bahannya di sini menggunakan plastik Pak ya. Mungkin ada nggak kendala yang Pak alami, atau artinya kendala dari plastik ini itu yang menjadi artinya sebuah karya seni ini? Mungkin apa kendala yang mungkin ditemui ketika mengerjakan ini? Kalau dari segi kendala mungkin Pak Mang mungkin bisa nanti lebih menjelaskan lebih detail.
detail ya, karena soal teknis pengerjaan patung dan lain sebagainya itu Pak Mang yang ahli pada bidangnya ya. Kalau kendala sendiri sih bagaimana mengumpulkan jumlah plastik dulu ya, bagaimana mengumpulkan plastik ini, suplai plastiknya. Karena kita juga terbatas dengan tenaga mahasiswa di sini dan juga teman-teman dosen, jadi untuk proses pengumpulan itu juga membutuhkan waktu, harus mengumpulkan plastik dulu kemudian berkarya. Nah, ke depan kita berharap sebetulnya kita bisa menjalin kerjasama lagi dengan berbagai pihak lagi untuk memasyarakatkan ini. Jadi kita bisa mengajak masyarakat secara bersama-sama untuk mengolah plastiknya menjadi lembaran-lembaran, kemudian kita di seni rupa di UPMI bisa mengolahnya menjadi karya seni gitu. Berarti jika kita kaitkan ini ya, artinya dalam karya seni ini kan merupakan salah satu karya yang baru pertama ya. Artinya Barong itu menggunakan material plastik kan baru pertama Pak ya. Nah, apakah sudah ada rencana untuk mungkin mencari haki terhadap karya ini ya, agar menjadi, artinya memang di program studi rupa lah yang pertama itu yang pertama mencetuskan bahwa Barong ini menggunakan material atau bahan plastik ini. Tentu saja memang ada rencana dan sedang ada upaya ke arah sana tentu saja ya, bahwa Barong dengan memakai material sampah plastik ini, khususnya plastik kresek ini yang memang menjadi suatu eksplorasi yang pertama dikerjakan di sini di prodi seni rupa UPMI. Kalau karya seni yang lain juga mungkin sudah banyak seniman-seniman lain yang juga mengeksplor plastik, tetapi sampai kepada bentuk barong dan pure dari plastik ini, dari pepayasan sampai bulunya bahkan sampai tapelnya itu adalah terbuat dari elemen plastik. Nah, itu yang perlu kita perjuangkan bersama-sama dan dalam proses perjuangan untuk ini bisa mendapatkan hakinya untuk ke depan dari prodi seni rupa. Pak Sande, nah mungkin saya beralih ke Pak Putra lagi berkaitan dengan tahapan atau proses pengerjaannya secara lebih spesifik ya. Mungkin Pak Putra bisa memberikan sedikit penjelasan untuk teman-teman kita yang ada di rumah juga ya yang menonton. Jadi tahapannya ini mungkin dari awal itu seperti apa Bapak sampai nanti menjadi sebuah karya ya, karya yang sangat fenomenal gitu ya. Jadi mungkin Pak Putra bisa menjelaskannya. Terima kasih. Kalau kita berbicara dengan prosesnya ini, dengan berbekal kita pengalaman kita melakukan workshop di luar dengan beberapa seniman itu, jadi proses awalnya kita di pendidikan seni rupa melakukan pengumpulan sampah. Nah, setelah sampah plastik itu sendiri, setelah plastik itu terkumpul, kedua program studi kita membuat tim. Kebetulan saya sendiri ditugaskan di bidang tim konstruksi, ada seperti Pak Susanto di bidang di tim konseptual, mahasiswa ada di proses pembuatan media dari plastik, ada proses tim perakitannya. Nah, kalau prosesnya setelah plastik itu dipilah, lalu dilanjutkan dengan pengolahannya dengan cara yang sederhana, itu dengan mensetrika. Setelah media itu sudah siap dibentuk, diolah lagi, ada lagi timnya yang pada tim tukang tatanya, yang tatanya ada timnya juga. Jadi tim kita di seni rupa itu cukup lengkap gitu ya, cukup lengkap. Nah, menyambung dari setelah karya ini sebelumnya bulan lalu sebelum dirakit seperti ini sudah sempat dipamerkan di Ubud Artisan Market. Nah, tapi belum berbentuk barong. Baru kita bisa memamerkan dari pepayasannya aja gitu. Nah, dari acara itu kita diundang lagi oleh Artisan Market itu untuk diundang lagi untuk mengadakan pameran di tempat tersebut. Dua kalinya Pak ya. Wah, ini memang betul-betul artinya kalau tidak ada sesuatu yang unik kan tidak mungkin bisa diundang lagi Pak ya. Jadi karena diundang lagi akhirnya
punya keinginan lagi bagaimana kalau tidak kita selesaikan, kan seperti itu Pak ya. Nah tadi Bapak mengatakan bahwa langkah pertama adalah apa, di press Pak ya. Berarti di press hanya dengan artinya setrika seperti biasa Pak ya. Seperti biasa. Artinya mungkin teman-teman yang lain yang ingin memanfaatkan dari limbah plastik ini juga mungkin bisa juga Pak ya. Bisa ya. Jadi ada inspirasi ya di teman-teman di rumah mungkin atau yang menyaksikan. Jadi prosesnya ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya Pak ya. Yang sulitnya adalah ketika nanti sudah masuk di press, artinya sudah selesai, ketika di ukir-ukirannya ini mungkin Pak ya. Ukir-ukirannya ini. Nah, bagaimana Pak kalau untuk ininya ini? Untuk ukir-ukirannya mungkin berapa lama dan mungkin siapa saja timnya artinya untuk ukir-ukiran itu di barang-barang ini? Kalau proses pengukirannya ini hampir sama ya. Waktu dan pengerjaannya itu hampir sama dengan pengukiran kulit itu, karena motifnya masih menggunakan motif yang sudah digunakan di pada ukir-ukiran warung itu masih. Jadi kendalanya cuman pada saat mengukir itu ada bagian-bagian plastik yang tidak merata pada press-pressnya. Itu aja sih kalau dalam proses pengukiran. Terus kalau bagian timnya itu dosen seni rupa sudah tahu siapa sih yang bisa berbakat di bidang ini. Nah karena hampir semua sih bisa, karena itu sudah terlatih di Banjarnya. Setiap ada musiman layangan dia pasti sudah melakukan membuat PS layangan. Musim ogoh-ogoh juga sudah pasti melakukan hal tersebut. Jadi sungguh artinya punya talenta Pak ya, punya talenta artinya selain dari dosennya, tentunya mahasiswa juga sudah memiliki bakat dan talentanya masing-masing, kan seperti itu Pak ya. Baik, mungkin pertanyaan kembali ke Pak Susante ya terkait dengan konsep dari tadi dikatakan oleh Pak Putra bahwa akan karya ini gitu ya nanti akan bukan dipentaskan, artinya dibawa dipamerkan nanti di acara di Ubud Absen Market ya. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit konsepnya seperti apa ya? Apakah ada pementasan atau bagaimana? Mungkin di tanggal berapa itu mungkin Pak? Tanggal 12 dan 13 Juni ya. 12 dan 13 Juni 2021. Jadi cek bagi teman-teman nanti ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin lagi libur, yang tidak ada kerjaan di rumah, mungkin bisa mengunjungi acara di Ubud Absen Market di Jalan Raya Sanggingan. Benar Pak ya? Jadi Taman Baca itu tanggal 12 dan 13 Juni 2021. Itu mulainya pukul 1 ya. Pukul 1 siang sampai jam 9 malam ya. Ya, silakan untuk Pak Susante. Baik, terima kasih Pak Siti. Jadi tentang konsep karya yang akan kita pamerkan tanggal 12 itu, ini seperti cerita yang Pak Bang Putra ini yang kedua kalinya gitu. Ketika yang bulan lalu kita membawa pepayasan barong yang kemudian dikombinasikan dengan video mapping. Jadi kita waduh konsepnya adalah berbicara tentang plastik ini sebagai teror dalam ruang-ruang budaya kita gitu. Jadi barong ini akan diletakkan di atas konstruksi yang membentuk piramida, nanti akan dikombinasikan dengan unsur batu, ada unsur kayu dan unsur logam dan plastik itu sendiri yang menggambarkan bagaimana proses evolusi peradaban itu terjadi. Jadi ketika dulu misalnya era zaman batu, kemudian mulai dikenal kayu, dikenalnya logam. Nah sekarang plastik ini menjadi bagian dari peradaban, dan sejauh mana dia kemudian mempengaruhi peradaban kita sekarang. Dia akan menjadi persoalankah atau dia akan bisa kita carikan solusi bersama-sama untuk keberlangsungan kehidupan peradaban kita ini. Dan juga nanti pada saat display itu juga rencananya kita akan kombinasikan juga dengan unsur kinetic art. Jadi ini semacam cabang baru dari seni media baru ya ketika kita berbicara kinetic art. Jadi yang ketika bulan lalu kita mencoba memasukkan unsur new media artnya berupa video mapping, sekarang kita mencoba masukkan new media artnya berupa kinetic art. Nah, jadi ini semacam tawaran kepada publik bahwa kita di Prodi Pendidikan Seni Rupa UPI ini sebenarnya selalu melakukan eksplorasi terhadap perkembangan terkini seni rupa. Jadi kita juga mengembangkan capaian-capaian tersebut
kini itu kinetic art, video art, juga sembari juga melakukan upaya untuk melihat kembali aspek-aspek budaya kita. Nah itu kan bicara seni rupa kontemporer itu seperti itu sekarang. Itu kira-kira Pak Sigi. Iya, baik. Jadi konsepnya artinya peradaban Pak ya. Jadi bentuk piramida, nanti di atas akan ada orang ini ya. Jadi sangat artinya sangat kreatif sekali. Nah, mungkin kembali pertanyaan ke Pak Putra ya Pak. Ini berkaitan dengan kita lihat di sini, jadi ada dua blok di sini ya Pak ya, ada dua mahasiswa. Jadi mungkin kalau yang di bawah itu mereka sedang mengerjakan apanya itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Kalau yang di bawah ini adalah dia merangkai untuk bulunya, untuk bulu barongnya. Nah, sekalian saya menjawab dengan pertanyaan Pak Sidi tadi, apa sih kendalanya dalam proses pembuatan barong ini? Nah, kalau dari teknis sih ada masalah, cuman di bagian pengolahan pengolahan plastik ini, karena kita membuat karya seni dari limbah. Gitu. Karena kendalanya bagaimana kita membuat karya dari limbah biar tidak menjadi limbah, gitu, biar tidak lagi terkesan dia bahwa sampah, gitu. Seperti yang kendala kemarin itu adalah dalam proses eksplorasi bulunya, gitu. Rencana di awal karena kita masih kebingungan apa sih yang cocok kita pakai untuk buat bulunya. Ada dari teman-teman mahasiswa pengennya ya kita pakai bulu barong prakso aja, tapi di sana dengan teman yang lain, nah kalau kita pakai bulu prakso konsep kita tidak masuk, gitu dia bilang, karena kita ngomongin ruang plastik, kita mau mengolah plastik, gitu. Jadi ada kemarin masukan dari anak-anak juga, kita tetap menggunakan plastik, resin plastik, tapi kita gunakan satu warna untuk bulunya. Karena kalau kita menggunakan terlalu banyak warna, itu kita takutkan bahwa itu menjadi kesan yang seperti sampah itu. Kalau yang yang di atas ini adalah kalau lagi perakitan dari semua bagian yang sudah dibuat. Nanti juga di bagian akhir akan di sekaligus di ketapelnya. Jadi hari ini akan dipastikan barong ini selesai dan nanti akan dicoba ditarikan. Iya, jadi sangat sangat kreatif sekali ya dari segi kita lihat dari segi prosesnya juga. Nah, kita lihat di sini ada beberapa produk ya, ini ada beberapa produk, mungkin saya ambil salah satunya ya. Nah ini dari plastik juga Pak ya. Nah ini juga produk-produk yang akan dipamerkan di acara Ubud Artisan Market ya. Nah dengan produk artinya dari plastik seperti ini, apakah tidak ada keinginan atau artinya minat untuk menjualnya gitu Pak? Atau sudah ada produk-produk yang sempat terjual juga? Mungkin Pak bisa sedikit memberikan tanggapannya pada hal itu. Selain juga karya barong yang sudah kita wujudkan ini, anak-anak juga dengan iseng-isengnya dia mencoba mengolah plastik. Selain diolah menjadi sebuah barong, dia yang awalnya ada membuat gantungan kunci. Nah ternyata selain diolah menjadi sebuah karya barong ini, dia juga bisa mengolah menjadi souvenir. Karya pertama yang itu sebulan lalu yang sudah sempat dipamerkan juga di Ubud Artisan Market itu ada buku gantungan kunci, itu wayang juga ada, dan itu ternyata banyak juga peminatnya dan mereka sudah berhasil menjualnya. Seperti kipas ini karya mereka yang baru, terus ada bingkai itu juga karya mereka yang baru, ada dompet, itu karya mereka yang baru. Dan produk ini juga mereka melakukan kolaborasi dengan mahasiswa pendidikan ekonomi.
Iya. Jadi selain nantinya dari mahasiswa program studi seni rupa, ternyata juga berkaitan dengan mungkin masalah hitung-hitungan harga Pak ya. Jadi bagaimana nantinya menghabiskan nantinya bahan bakunya ya. Jadi bagaimana nantinya menjualnya itu sudah berkolaborasi dengan program studi bidang seni rupa ya. Jadi memang sangat relevan sekali ya, sangat mendukung sekali program pemerintah terkait dengan kampus mereka belajar seperti itu Pak ya. Jadi mungkin pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber kita, kira-kira apa harapan ya, harapan kedepannya gitu ya terkait dengan dari program plastik ini gitu ya, terutama dan juga berpesan para generasi kita khususnya gitu ya, agar juga punya inspirasi gitu ya, punya kreasi yang seperti ini gitu ya, dan mau artinya ada minat dan motivasinya untuk datang gitu ya ke program studi seni rupa di Universitas Sri Mahadewa. Mungkin nanti dedikasi apa harapannya gitu. Harapannya ke depan tentu saja dengan program ruang plastik ini bisa semakin terus berkembang, bisa semakin banyak mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi dan memberikan peluang-peluang dan peristiwa-peristiwa yang bisa membangkitkan kembali daya kreativitas sehingga program ini bisa terus berkembang dan mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi. Harapan ke depan juga untuk generasi muda bahwa program ruang plastik ini bisa sangat terbuka sekali untuk para generasi muda untuk terlibat di dalamnya, dan kami di Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas PGRI Mahadewa melalui program ruang plastik ini menjadi semacam ruang belajar yang sangat inklusif atau sangat terbuka untuk kita bersama-sama untuk berkreativitas. Jadi bagi para generasi muda yang ingin mendapatkan pengalaman belajar seni rupa yang berbeda, jangan ragu-ragu, mari bergabung di Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas PGRI Mahadewa. Kita akan mendapatkan pengalaman yang sangat berbeda dengan iklim belajar yang sangat dinamis dan terbuka. Jadi sangat fleksibel Pak ya, dinamis ya. Jadi artinya di sini tidak hanya mencetak calon guru ternyata ya, tapi juga mereka bisa berkesenian gitu ya, bisa berkreasi gitu ya dengan cara dinamis dan fleksibel mengikuti bagaimana perkembangan dari zaman seperti itu Pak ya. Mungkin kalau Pak Putra bagaimana harapannya? Harapan saya yang pertama tentang berkaitan dengan ruang plastik ini ya. Harapan saya dengan teman-teman dosen di pendidikan seni rupa, dengan kita seringnya keluar melakukan pameran, membawa karya ini ke ranah umum, ke ruang publik, harapan banyaknya anak muda terinspirasi dari karya ini. Contohnya limbah plastik ini, media plastik ini bisa digunakan sebagai yaitu alternatif payasan layangan yang sekarang lagi booming, payasan logo-logo, dan juga dibuat produk yaitu yang bisa menghasilkan uang tentunya. Terus bagi anak-anak, harapan saya dengan seringnya melakukan proyek-proyek seperti ini, itu akan dapat memancing kreativitas mereka dalam mengeksplorasi ide-ide. Terus bagi teman-teman yang pengen kuliah yang berbeda seperti yang disampaikan tadi Pak Susanto, karena kenapa beliau bisa mengatakan berbeda, sistem perkuliahan yang kami terapkan selain kuliahnya di dalam kelas, banyak dosen yang di luar memiliki proyek-proyek itu, mahasiswa juga sering sekali dilibatkan. Jadi mahasiswa juga diberikan pengalaman di luar kampus. Seperti saya, jika saya beberapa kali sempat mengajak mahasiswa dalam mengerjakan suatu proyek di luar jam mereka kuliah. Jadi paginya dia kuliah, pulang kuliah dia ke tempat saya bekerja. Di samping dia mendapatkan pengalaman baru, dia juga bisa menghasilkan, ya, mengurangi biaya bekalnya lah dari rumah gitu. Itu juga kegiatan-kegiatan moral mungkin Pak ya, artinya berkolaborasi antara
dosen dan mahasiswa di luar jam kuliah, kan seperti itu Pak ya. Jadi tunggu apa lagi adik-adik ya, adik-adik mungkin yang mungkin masih bingung untuk mencari kuliah gitu ya, jadi langsung saja datang ke Jalan Seroja. Itu kami dari program studi pendidikan seni rupa dengan senang hati ya, artinya menerima adik-adik gitu ya, untuk datang ke sini untuk sama-sama berkreativitas gitu ya, untuk sama-sama berinovasi tentunya. Dan untuk penutupnya apa ya, untuk penutupnya di sini ya mungkin dari Pak Putra ada tambahan ya, silakan. Kalau mungkin dari teman-teman yang di rumah masih penasaran dengan bagaimana sih sistem perkuliahan pendidikan seni rupa Universitas PGRI Mahadéwa. Kalau masih penasaran bisa kok main-main aja dulu ke kampus kami, terutama di pendidikan seni rupa itu sangat terbuka ruang. Kita punya tempat yang kami namakan itu bengkel seni rupa, bahkan ada juga yang lebih adanya sebut seni rupa, ya. Kalau masih ragu, coba aja dulu datang, asik apa sih ketemu di kampus ini gitu. Bagus sekali dulu Pak Putri ya. Mungkin Pak Ustadz bisa ada tambahan lagi atau cukup ini ya, cukup ya. Jadi itu tadi bincang-bincang kami terkait dengan program ruang plastik ya, yang tentunya ibarat peribahasa gitu ya, sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya selain mengurangi sampah juga secara ekologi bisa melestarikan lingkungan, ternyata juga ini dapat mengenalkan kembali atau melestarikan lagi budaya Bali ya, terutama tentang barong seperti itu Pak ya. Jadi sangat artinya satu kali bekerja dua manfaat bisa kita terima dari program ruang plastik ini. Baik, agar tidak panjang kata lagi seperti yang disampaikan tadi oleh kedua narasumber, untuk adik-adik di rumah mungkin yang masih bingung mencari kuliah, silakan ya datang ke program studi pendidikan seni rupa Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Karena tidak ada lagi yang nantinya kita bisa bahas gitu Pak ya, karena sudah sangat jelas sekali gitu ya. Karena tadi dibuka dengan penganjali, kita tutup dengan pramesanti. Mungkin mohon maaf sedikit kalau ada tutur kata kami mungkin yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya, kami bertiga di sini mohon maaf karena tidak ada gading yang tak letak, tentunya tidak ada manusia yang sempurna seperti itu Pak ya. Jadi kita tutup dengan pramesanti. Om Santi Santi Santi.